Ini adalah kisah Pak Darto yang bersahabat dengan temannya yang telah dikutuk menjadi seekor monyet. Namun, setelah merawat sahabatnya dengan rupa yang berbeda, hal yang sangat mengharukan terjadi. Ini kisah lengkapnya. Pak Darto duduk di beranda rumah tua yang sudah lapuk, menatap matahari terbenam di ufuk barat. Rumah itu terasa semakin sepi sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang tawa istrinya yang riang, tentang kebersamaan mereka yang tak akan kembali. Dulu, rumah ini dipenuhi oleh suara anak-anak mereka yang riang, tetapi kini, rumah itu hanya menjadi ruang sunyi yang menekan jantung Pak Darto. Anak-anaknya telah merantau ke kota besar, mencari kehidupan mereka sendiri, meninggalkan Pak Darto dengan tumpukan kenangan yang perlahan memudar seiring waktu. Pohon tua di halaman rumah menjadi satu-satunya teman yang setia menemaninya dalam kesendirian. Pohon itu telah menyaksikan bertahun-tahun perjalanan hidup Pak Darto, tumbuh bersama di tengah perubahan waktu. Di bawah naungan pohon itu, Pak Darto seringkali duduk dalam keheningan, merenung tentang masa lalu. Ia memandangi cabang-cabang pohon yang bergerak diterpa angin, merasakan betapa sunyinya hidupnya sekarang. Tak ada lagi tawa riang yang menghiasi rumahnya. Tak ada lagi anak-anak yang bermain di sekitar. Hanya ada kesepian yang merayap perlahan, dan kesadaran bahwa hidup yang ia kenal, kini hanya tinggal bayangan yang semakin pudar. Pak Darto ingat betul masa mudanya, ketika Suroto adalah teman sejatinya. Mereka tumbuh bersama di desa itu, berbagi tawa dan suka duka. Suroto, yang dulu penuh semangat dan kebaikan hati, selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan. Ia tak pernah segan membantu orang lain, bahkan rela berkorban untuk sesama. Banyak anak-anak yang merasa nyaman bermain di sekitar rumah Suroto, karena ia selalu meluangkan waktu untuk mereka. Warga desa sering memujinya karena sikapnya yang ramah dan murah hati, dan Pak Darto merasa bangga bisa memiliki sahabat seperti dia. Namun, seiring berjalannya waktu, Suroto mulai berubah. Ia menjadi mudah marah dan sulit didekati. Ia mulai mengusir anak-anak yang bermain di dekat rumahnya, bahkan memaki orang dewasa yang datang mengunjungi. Semakin lama, kemarahan Suroto semakin menjadi-jadi, dan tak ada lagi ruang bagi kebaikan dalam hatinya. Pak Darto yang merasa khawatir mencoba untuk mendekatinya, berbicara kepadanya dengan penuh keprihatinan. Tetapi, Suroto selalu menanggapinya dengan sikap dingin dan kasar. Perlahan, sifat buruknya itu menjauhkan Suroto dari kehidupan desa, dan tidak ada lagi yang ingin berhubungan dengannya. Pak Darto, meskipun terlukai, tak pernah berhenti berharap bahwa sahabat lamanya itu suatu hari akan kembali pada jalan yang benar. Pak Darto merasa semakin berat untuk melihat Suroto tenggelam dalam kebenciannya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membuka hati sahabatnya itu, mencoba berbicara dengan lembut, mengingatkan tentang kebaikan yang dulu ada dalam dirinya. Namun setiap kali ia mendekat, Suroto justru semakin menjauh, menutup diri dengan sikap arogan yang semakin mengeras. Pak Darto merasa seolah ia sedang berusaha menolong seseorang yang telah memilih untuk tenggelam dalam kegelapan, enggan menerima pertolongan siapapun. Setiap kali ia melihat Suroto mengusir anak-anak dari halaman rumahnya atau memarahi warga desa, hati Pak Darto remo. Dulu, Suroto adalah pria yang penuh kasih. Namun kini, ia hanya menjadi bayangan dari diri yang dulu. Keadaan semakin memburuk saat Suroto mulai mengisolasi diri sepenuhnya. Ia tak lagi berbicara dengan siapapun, bahkan dengan Pak Darto, sahabat yang telah mengenalnya sepanjang hidup. Hanya amarah dan kebencian yang memenuhi hari-harinya. Warga desa mulai menjauh, menghindari pertemuan dengannya, takut terlibat dalam amarah Suroto. Namun, Pak Darto tetap tak menyerah. Ia tahu bahwa di balik kebencian yang menggerogoti itu, ada seorang Suroto yang masih bisa diselamatkan, seorang sahabat yang seharusnya tak perlu berjuang sendirian. Namun, semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa Suroto semakin terperangkap dalam dunia gelap yang ia ciptakan sendiri, seolah tak ada lagi ruang untuk kebaikan. Suatu malam yang penuh cahaya bulan, suasana desa yang biasanya tenang tiba-tiba dipecahkan oleh teriakan keras Suroto. Dari rumahnya yang jauh di ujung desa, suara amarahnya terdengar jelas. Seorang anak kecil, yang tidak tahu apa-apa,
tanpa sengaja mencoret-coret tembok rumah Suroto dengan batu. Tindakan tak sengaja itu langsung memicu ledakan kemarahan yang tak terkendali dari Suroto. Ia berteriak mengutuk anak itu dengan kata-kata kasar yang mengerikan, menghujani makian pada anak-anak dan warga desa yang dianggapnya mengganggu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti kutukan, penuh kebencian yang mendalam. Saat itu, tak ada yang berani mendekat. Hanya Pak Darto yang mencoba menenangkan Suroto dari kejauhan. Namun, tiba-tiba langit berubah. Suara gemuruh mengguncang desa, dan awan gelap menghiasi langit malam. Seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa datang dengan langkah tergesa-gesa. Dengan wajah penuh keseriusan, ia memberi peringatan kepada semua orang yang ada di sekitar. Kemarahan Suroto telah menarik murka alam, katanya dengan suara serak. Ia telah mengutuk dirinya sendiri. Semua kebencian yang ia sebarkan akan kembali padanya, dan ia akan menjadi apa yang ia benci. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut sang dukun, seketika itu juga tubuh Suroto mulai berubah. Perlahan-lahan, tubuh manusia Suroto menyusut, rambutnya menjadi berbulu, dan tubuhnya berubah menjadi seekor monyet besar. Dalam sekejap, pria yang dulu dikenal banyak orang itu kini tak lebih dari seekor makhluk yang tak bisa berbicara atau mengerti dunia sekitarnya. Warga desa terkejut dan ketakutan. Namun Pak Darto merasa ada sesuatu yang sangat berat di hatinya, sebuah perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Warga desa terdiam melihat perubahan yang terjadi pada Suroto. Dari seorang pria yang dulu mereka kenal, kini hanya tersisa makhluk berbulu besar yang berdiri di tengah halaman rumahnya. Monyet itu tampak bingung, bergerak ke sana kemari tanpa arah, sementara matanya yang dulu tajam kini kosong, kehilangan segala kemanusiaan. Warga desa yang biasanya terbiasa dengan kisah-kisah aneh pun kini terperangah dan takut. Tidak ada yang berani mendekat, khawatir jika kutukan itu akan menular pada mereka. Bahkan, anak-anak yang dulu sering bermain di dekat rumah Suroto kini berlarian menjauh, takut jika mereka akan turut berubah seperti Suroto. Pak Darto, yang sejak dulu begitu peduli, merasa hatinya terkoyak melihat sahabatnya dalam keadaan seperti itu. Walaupun takut, ia merasa harus bertanggung jawab, berusaha merawat monyet yang kini adalah bayangan dari temannya yang dulu. Dukun tua itu, yang telah memberikan peringatan, melihat ke arah Pak Darto dengan tatapan penuh makna. Ia telah terkutuk. "Darto, tak ada yang bisa mengubahnya," ujar sang dukun dengan suara berat. Kemarahan dan kebencian yang ia sebarkan telah merubah takdirnya. Ia akan terperangkap dalam bentuk ini selama-lamanya, jika tidak ada yang bisa memaafkannya. Pak Darto merasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya, yang dulu penuh kasih dan perhatian, kini harus menghadapi hukuman yang begitu berat. Namun, meskipun dukun itu berkata tak ada harapan, Pak Darto tidak bisa meninggalkan Suroto begitu saja. Dengan hati yang penuh keraguan dan kesedihan, ia memutuskan untuk merawat monyet itu, berharap masih ada jalan untuk menyentuh hati sahabatnya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pak Darto membawa Suroto, atau yang kini telah berubah menjadi monyet, ke rumahnya. Dengan hati yang berat dan perasaan campur aduk, ia merawat sahabatnya yang kini tak lebih dari seekor makhluk yang hilang arah. Setiap pagi, ia memberi makan dan membersihkan tubuh Suroto dengan penuh perhatian, meskipun tak ada lagi tanda-tanda kehidupan manusia dalam dirinya. Monyet itu tidak mengerti atau merespons seperti dulu. Ia hanya duduk diam, sesekali menggerakkan tubuhnya, namun tak ada lagi percakapan atau interaksi yang pernah ada antara mereka. Meski begitu, Pak Darto merasa ada semacam kedamaian yang muncul, meskipun kesedihan masih menghantuinya. Setiap hari, ia berharap ada perubahan, bahwa suatu hari Suroto bisa kembali menjadi dirinya yang dulu, meskipun ia tahu itu mungkin tak akan pernah terjadi. Sementara itu, di luar rumah Pak Darto, ketakutan semakin merajalela di kalangan warga desa. Mereka merasa bahwa kutukan yang menimpa Suroto bisa menyebar ke orang lain. Mereka tidak tahu apakah monyet itu masih mengandung kekuatan jahat yang bisa mengubah mereka juga, atau apakah ada bahaya lain yang mengintai. Banyak yang menghindari jalan yang dekat dengan rumah Pak Darto, tidak ingin terlibat lebih jauh dengan apa yang telah terjadi. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa orang yang merasa iba,
tapi mereka tak berani untuk mendekat, takut terkena dampak kutukan. Semua ini semakin membuat Pak Darto merasa kesepian. Ia yang dulu dikelilingi oleh banyak teman, kini hanya bisa merawat Suroto sendirian, dengan sedikit harapan bahwa ia bisa membuat sahabatnya merasa sedikit lebih baik, meski dunia di luar sana seakan meninggalkannya. Hari demi hari berlalu, dan Pak Darto tetap setia merawat Suroto. Meski tubuhnya semakin menua dan lemah, ia tidak pernah menyerah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan bagi monyet itu, buah-buahan segar, pisang, atau kacang-kacangan yang disukainya. Namun, Suroto, yang kini menjadi makhluk yang tak mampu berkomunikasi dengan kata-kata, hanya diam, menatap kosong ke arah Pak Darto. Kadang-kadang, Pak Darto bisa merasakan tatapan itu, seperti ada kesedihan yang dalam di dalamnya, tapi tidak ada lagi kemampuan untuk berbicara atau menjelaskan perasaan. Meskipun begitu, Pak Darto merasa bahwa ada ikatan yang tetap terjalin di antara mereka, meski itu tak lagi berupa percakapan atau canda tawa. Hatinya yang penuh kasih sayang, yang dulu ia berikan sepenuhnya untuk istrinya dan anak-anaknya, kini ia curahkan untuk sahabatnya yang telah berubah, berharap bahwa suatu saat Suroto akan merasa kembali dihargai dan dicintai. Namun, meskipun Pak Darto berusaha sebaik mungkin, ia merasa kesepian yang semakin mendalam. Tidak ada lagi interaksi yang berarti antara mereka berdua, hanya keheningan yang mengisi hari-hari mereka. Suroto tidak pernah memberi tanda-tanda perubahan. Ia tidak kembali seperti dulu, tidak menunjukkan kebahagiaan atau rasa terima kasih atas apa yang Pak Darto lakukan. Setiap kali Pak Darto berbicara kepadanya, mengingatkan tentang masa-masa bahagia mereka bersama, Suroto hanya menundukkan kepala, seolah ia tak mendengarkan atau memahami. Hati Pak Darto mulai merasakan luka yang semakin dalam. Ia tahu bahwa meskipun ia merawat Suroto dengan penuh kasih, sahabatnya itu tak mampu lagi memberikan apa-apa, bahkan sekadar senyuman atau ucapan terima kasih. Kasih sayang yang tulus itu terasa seperti terbuang sia-sia, dan semakin lama Pak Darto merasa bahwa ia tengah merawat bayangan masa lalu yang semakin jauh dari kenyataan. Pak Darto terus berusaha memberi perhatian penuh pada Suroto meskipun tak ada balasan. Setiap pagi, ia menyiapkan makan dengan penuh ketelatenan, membersihkan tempat tidur monyet itu, dan membawanya keluar rumah untuk sekadar duduk di bawah pohon tua. Meskipun tubuh Suroto, yang kini berbentuk monyet besar, tidak lagi bereaksi seperti manusia, Pak Darto merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam tatapan matanya. Mungkin itu hanya harapan semu, tapi Pak Darto terus meyakini bahwa di dalam hati Suroto masih ada sisa-sisa manusia yang ia kenal, sahabat yang dulu penuh kasih. Namun, semakin lama, ia merasa kesepian yang semakin pekat. Tidak ada lagi percakapan yang menghangatkan, tidak ada tawa atau cerita seperti dulu. Segalanya berubah menjadi rutinitas yang dingin dan kosong. Pak Darto, yang dulu dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya, kini hanya memiliki monyet itu sebagai teman. Di luar rumah Pak Darto, desa itu semakin sunyi. Warga desa yang pernah mengenal Suroto dan sering berdialog dengannya kini lebih memilih untuk menghindari rumah itu. Tak ada lagi yang berani datang, takut berurusan dengan kutukan yang menimpa Suroto. Bahkan anak-anak yang dulu sering bermain di sekitar rumah Suroto, yang kini hanya tinggal kenangan, tidak lagi mendekati tempat itu. Mereka lebih memilih untuk bermain di tempat lain, jauh dari bayangan monyet besar yang pernah menjadi manusia. Pak Darto merasa kesepian yang mendalam, seolah ia adalah satu-satunya orang yang masih peduli dengan kisah lama itu. Meski Suroto, dalam bentuk barunya, berada di dekatnya setiap hari, perasaan kehilangan tetap menghantui Pak Darto. Ia merasa seolah-olah hidupnya hanya berputar pada lingkaran kesendirian yang tak ada habisnya, dengan harapan yang semakin memudar. Seiring berjalannya waktu, keheningan di rumah Pak Darto semakin terasa pekat. Setiap hari, ia merawat Suroto dengan penuh perhatian, meski hanya berupa monyet yang tidak bisa lagi berbicara atau berinteraksi. Pak Darto sering berbicara kepada Suroto, menceritakan kisah-kisah lama, mengenang masa-masa ketika mereka berdua masih muda dan hidup penuh harapan. Tetapi, suara Pak Darto hanya bergema di antara dinding rumah yang semakin rapuh, tanpa jawaban. Terkadang, ia menatap pohon tua di halaman yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya,
merasakan bahwa seiring waktu, ia juga semakin tua dan rapuh, seperti pohon itu. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang dulu meramaikan rumah. Tidak ada lagi suara langkah kaki teman-teman yang datang berkunjung. Semua yang ada kini hanyalah keheningan yang menekan jantungnya, membuat setiap detik terasa lebih panjang dan lebih kosong. Di luar rumah, kehidupan desa berjalan tanpa Suroto. Warga yang dulu mengenal Suroto kini jarang sekali membicarakannya. Beberapa dari mereka bahkan sudah melupakan sosoknya, menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang suram dan penuh kemarahan. Meskipun ada beberapa yang merasa iba, tidak ada lagi yang mau mendekat atau menawarkan bantuan. Mereka takut terlibat dalam kisah yang sudah dianggap selesai. Pak Darto semakin merasa terasingkan, terjebak dalam dunia kecilnya bersama monyet yang dulunya sahabat. Warga desa tak peduli lagi dengan apa yang terjadi di rumah Pak Darto. Hanya ada dia dan Suroto yang kini terperangkap dalam sebuah kenyataan yang tak bisa berubah, mengisi hari-hari mereka dengan rutinitas tanpa arti. Keberadaan Suroto sebagai monyet tidak hanya menciptakan kesepian bagi Pak Darto, tetapi juga menegaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah dalam sekejap, menjadi kenangan yang hilang, seperti hidup yang tak lagi punya tujuan. Pak Darto merasakan tubuhnya semakin lelah seiring berjalannya waktu. Meskipun ia tak pernah mengeluh, rasa sakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya tak bisa disembunyikan. Pagi-pagi ia masih bangun lebih awal untuk merawat Suroto, menyiapkan makanan dan membersihkan tubuh monyet itu. Namun langkahnya semakin lambat. Nyeri di persendian dan pusing yang kadang datang membuatnya terhuyung-huyung saat berjalan. Di malam hari, tidur Pak Darto sering terganggu. Tubuhnya terasa pegal dan lelah. Namun, ia tidak pernah berpikir untuk berhenti merawat Suroto, meskipun ia tahu bahwa sahabatnya itu tak bisa lagi memberikan apapun. Keberadaan monyet itu, meskipun hanya diam dan tak merespons, menjadi satu-satunya pengingat tentang hidup yang dulu pernah penuh warna. Pak Darto berusaha keras agar Suroto merasa dihargai, bahkan jika itu hanya sekadar memberi makan atau menemaninya duduk di bawah pohon. Namun, semakin hari semakin jelas bahwa tubuh Pak Darto tidak lagi sekuat dulu. Pekerjaan sehari-hari yang dulu bisa ia lakukan dengan mudah kini menjadi semakin sulit. Setiap kali ia harus membungkuk untuk merawat Suroto atau membersihkan rumah, rasanya seperti ada beban yang sangat berat di tubuhnya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya, rasa lelah itu semakin mengganggu. Mata Pak Darto mulai berkerut, garis-garis usia semakin dalam di wajahnya, dan rambutnya yang dulu hitam kini memutih. Ia tahu bahwa hidupnya semakin pendek, dan mungkin, tak lama lagi, ia tak akan mampu lagi merawat Suroto seperti dulu. Namun, meskipun tubuhnya semakin rapuh, hatinya tetap teguh. Ia tak bisa membiarkan sahabatnya itu sendirian, meskipun tak ada harapan bahwa Suroto akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Suatu sore, Pak Darto duduk di beranda rumahnya, memandang matahari yang perlahan terbenam di balik bukit. Angin sepai-sepal menggerakkan daun-daun pohon tua yang sudah lama menjadi saksi hidupnya. Ia memandang kosong ke depan, seakan mencari jawaban atas segala yang telah terjadi. Dalam pikirannya, kenangan tentang masa lalu bersama Suroto dan istrinya muncul satu persatu. Kenangan yang dulu begitu hidup dan penuh tawa. Suroto yang ramah, penuh kebaikan, dan selalu siap membantu siapa saja, kini hanya tinggal bayangan. Begitu banyak janji-janji yang terucap di masa muda mereka, begitu banyak impian yang tak tercapai, dan kini, semuanya terhenti begitu saja. Pak Darto merasakan betapa besar kehilangan itu. Namun di saat yang sama, ada rasa kesalahan yang menghantuinya. Mungkinkah ia bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan Suroto? Atau apakah semua ini adalah akibat dari keputusan-keputusan yang pernah dibuatnya, yang kini tak bisa lagi diperbaiki? Saat Pak Darto menatap Suroto yang sedang duduk diam di sudut halaman, ada perasaan hampa yang semakin dalam. Monyet itu tampak tidak lagi memiliki tujuan atau harapan, sama seperti dirinya. Terkadang, Pak Darto merasa seperti sedang merawat tubuh kosong, sebuah kenangan hidup yang tak bisa bangkit lagi. Ia teringat akan masa-masa ketika mereka berdua muda, berlarian bersama di desa, bermain sepak bola di lapangan yang kini sudah sepi. Namun waktu terus berjalan, dan Suroto berubah. Kebencian,
amarah, dan keegoisan telah merenggut segalanya. Pak Darto menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu, meskipun ia telah memberi segalanya untuk sahabatnya, Suroto tak akan pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Kenangan itu akan tetap tinggal, menyakitkan dan tak terjangkau, seiring berjalannya waktu yang tak bisa diputar kembali. Malam semakin larut, dan Pak Darto duduk di tepi ranjang, menatap Suroto yang terbaring di sudut kamar. Monyet itu terkulai lemas, seperti kehilangan semangat, sama seperti Pak Darto yang kini merasa lelah secara fisik dan batin. Di luar, suara angin berdesir melewati jendela, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Pak Darto merasakan tubuhnya yang semakin rapuh, namun matanya tetap terpaku pada sosok Suroto. Ia tahu, di dalam hatinya yang terdalam, bahwa tidak ada lagi perubahan yang bisa terjadi. Suroto tak akan pernah kembali menjadi dirinya yang dulu, tak akan pernah lagi tertawa atau berbicara dengannya. Semua usaha yang telah ia lakukan terasa seperti sia-sia. Meskipun begitu, Pak Darto tak bisa mengusir perasaan bahwa ia harus terus merawatnya, memberi sedikit perhatian, meskipun segala harapan telah sirna. Hatinya terluka, namun ia merasa tak mampu melepaskan sahabatnya, meskipun tak ada lagi kehidupan di sana. Seiring waktu, perubahan yang terjadi pada Pak Darto semakin nyata. Ia sering terbatuk-batuk, tubuhnya semakin lemah, dan langkahnya semakin berat. Setiap kali ia merawat Suroto, ia merasakan betapa sedikit energi yang tersisa di tubuhnya. Namun, meskipun tubuhnya tak lagi mampu bekerja seperti dulu, hatinya tetap berpegang pada satu harapan kecil, bahwa entah bagaimana, mungkin, di dalam kedalaman jiwa Suroto, ada secercah cahaya yang bisa menyadarkan dirinya. Tetapi harapan itu semakin memudar, seiring dengan kenyataan yang semakin keras. Tak ada perubahan, tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam diri Suroto. Ia semakin merasa bahwa ia tidak hanya merawat sahabatnya, tetapi juga merawat kenangan tentang masa lalu yang sudah hilang. Harapan yang dulu terang, kini hanya menjadi bayangan samar, yang perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Hari-hari semakin berat bagi Pak Darto. Tubuhnya semakin ringkih, dan setiap langkah yang diambil terasa seperti perjuangan. Meski sakit, ia terus merawat Suroto dengan penuh kasih, memandikan tubuh monyet itu, memberi makan, dan duduk bersamanya di teras rumah, seperti yang selalu ia lakukan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Kesehatannya yang menurun semakin mengingatkan pada kenyataan pahit, bahwa ia tak akan mampu bertahan lama lagi. Setiap kali ia menatap Suroto yang tampak kosong, ia bertanya-tanya apakah sahabatnya itu benar-benar mengerti apa yang ia lakukan. Apakah Suroto bisa merasakan kasih sayangnya, atau apakah ia hanya merawat tubuh yang telah kehilangan segalanya. Ia seringkali terjaga di malam hari, menatap langit, berpikir apakah ada kehidupan lain setelah ini, atau apakah segala yang ia lakukan selama ini hanyalah upaya sia-sia. Keputusasaan mulai merayapi hati Pak Darto, namun ia tetap bertahan, terjebak dalam penantian yang tak berujung. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Pak Darto duduk di bawah pohon tua, tempat mereka dulu sering berbicara dan tertawa. Suroto duduk di sampingnya, seperti biasa, tanpa bereaksi. Pak Darto merasakan kesepian yang semakin menggerogoti jiwanya. Ia memandang jauh ke horizon, berharap bisa menemukan kedamaian, atau mungkin suatu tanda bahwa semuanya akan membaik. Tetapi, tidak ada. Hanya senja yang perlahan menghilang, dan malam yang datang dengan keheningan yang mencekam. Monyet itu, sahabatnya yang dulu, hanya duduk di sana, terdiam, seolah tak mengerti penderitaan yang dirasakan Pak Darto. Dalam hati, Pak Darto mulai merasakan bahwa mungkin kutukan itu bukan hanya untuk Suroto, tetapi juga untuk dirinya. Ia terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak ada habisnya, merawat kenangan yang tak bisa hidup lagi. Ia tahu, waktunya semakin dekat, dan ia tidak tahu apakah ia akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat Suroto kembali menjadi dirinya yang dulu, atau apakah ia akan pergi tanpa pernah mendapatkan jawabannya. Pak Darto semakin merasakan beratnya beban yang ia pikul. Namun ia tidak bisa melepaskan Suroto. Setiap kali ia menatap monyet itu,
Rasa sakit di hatinya semakin mendalam. Di satu sisi, ia merasa telah memberikan segalanya, kesetiaan, perhatian, dan cinta yang tak terbalaskan. Di sisi lain, ia juga merasakan kekecewaan yang luar biasa. Apakah ini yang seharusnya ia dapatkan setelah bertahun-tahun menjalin persahabatan yang begitu erat? Mungkin ini adalah takdir yang tak bisa ia hindari. Sebuah pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya hidup ini, dan bagaimana kebencian bisa merusak segalanya. Meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sahabatnya, Suroto tak pernah kembali. Ia hanya menjadi monyet yang diam, kosong dari perasaan, tak bisa merasakan kasih sayang yang Pak Darto berikan. Perlahan, kekecewaan itu mulai merasuki setiap sudut hatinya, menciptakan jurang antara harapan dan kenyataan yang semakin lebar. Suatu malam yang gelap, Pak Darto duduk di samping Suroto, menatap langit yang sepi. Semua harapan yang ia genggam untuk bisa melihat sahabatnya kembali menjadi manusia kini terasa seperti debu yang terbawa angin. Rasa sakit itu begitu tajam. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak tahu apakah Suroto bahkan menyadari perjuangannya. Dengan tubuh yang semakin lemah, Pak Darto merasa semakin terasing. Ia tahu bahwa ia tak punya banyak waktu lagi untuk merawat Suroto, dan seiring berjalannya waktu, semua yang ia lakukan tampaknya sia-sia. Monyet itu tetap diam, tak bisa merasakan kesedihannya, tak bisa mengerti bahwa Pak Darto telah mengorbankan begitu banyak untuknya. Semua pengorbanan, semua kasih sayang, tidak pernah mendapat balasan. Dan kini, Pak Darto mulai merasakan bahwa ia terjebak dalam sebuah siklus tak berujung, di mana cinta dan pengorbanannya hanya menjadi bayang-bayang yang semakin pudar. Pagi itu, Pak Darto bangun dengan perasaan yang sangat berat. Tubuhnya terasa semakin lelah, dan setiap gerakan terasa seperti beban yang tak tertahankan. Namun, meskipun tubuhnya hampir tak bisa bergerak, ia masih bertekad untuk merawat Suroto, seperti yang selalu ia lakukan. Ia memberi makan monyet itu, membersihkan bulunya yang kusut, dan membawanya keluar rumah untuk duduk di bawah pohon tua, tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Namun, di dalam hatinya, Pak Darto tahu bahwa ia tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kesehatannya semakin memburuk, dan segala yang ia lakukan seolah hanya berfungsi untuk mengisi waktu yang semakin singkat. Ketika ia menatap Suroto, ia merasa kesepian yang mendalam, seperti terperangkap dalam ruang waktu yang tak ada ujungnya. Semua harapan tentang perubahan, tentang Suroto kembali menjadi dirinya yang dulu, kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, Pak Darto merasakan sesuatu yang berbeda. Suroto, yang biasanya diam atau sesekali bergerak, kini terjatuh ke tanah. Monyet itu terkulai lemas, tidak bergerak, dan seolah telah kehilangan sisa-sisa kekuatan hidupnya. Pak Darto yang terkejut bergegas mendekat, namun dengan satu pandangan terakhir yang penuh kelelahan, Suroto hanya memandangnya dengan mata yang kosong, seolah mengucapkan selamat tinggal. Dalam hati Pak Darto, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, sebuah campuran antara kelegaan dan kesedihan yang mendalam. Suroto akhirnya pergi, meninggalkan dunia ini dalam bentuknya yang terkutuk. Dan meskipun Pak Darto merasa seakan ada beban yang terangkat, ia tahu bahwa kepergian Suroto juga berarti bahwa ia telah kehilangan sahabat sejatinya selamanya. Ia duduk di samping tubuh Suroto yang kaku, air mata mengalir tanpa bisa dihentikan, karena ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa lagi mendengar suara tawa atau melihat senyum sahabatnya yang dulu. Pak Darto duduk terdiam di samping tubuh Suroto yang kaku, seakan dunia berhenti berputar di sekelilingnya. Ia merasakan sebuah kehampaan yang luar biasa, perasaan yang lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Di satu sisi, ia merasa ada kelegaan, sebuah beban yang terangkat, karena perjuangannya merawat Suroto akhirnya berakhir. Namun, di sisi lain, kehilangan itu lebih berat dari yang ia bayangkan. Selama ini, meskipun Suroto hanya bisa diam, Pak Darto selalu merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka, sebuah ikatan yang tak terlihat, tetapi nyata di hatinya. Kini, ikatan itu terputus, dan rasa sunyi yang menggerogoti hatinya semakin nyata. Ia menatap wajah sahabatnya yang tak lagi berbicara, tak lagi tertawa, dan yang lebih menyakitkan, tak pernah mengerti betapa besar kasih sayang yang telah Pak Darto curahkan.
Kepergian Suroto meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Setelah beberapa saat, Pak Darto perlahan berdiri, mencoba menguatkan dirinya untuk menghadapi kenyataan yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa meskipun Suroto telah pergi, kutukan yang menimpa sahabatnya kini telah selesai. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa meskipun ia telah merawat Suroto dengan sepenuh hati, tak ada satupun kata terima kasih yang pernah ia dengar. Tidak ada perubahan yang terjadi, hanya keheningan dan rasa kehilangan yang tak terucapkan. Tanpa Suroto, dunia Pak Darto terasa semakin sepi, seolah ia kembali ke masa-masa sunyi sebelum sahabatnya datang dalam hidupnya. Ia merasa hampa, terperangkap dalam kenangan yang terus menghantui, seperti bayangan yang tak bisa ia lepaskan. Dengan langkah yang berat, Pak Darto menggali lubang di bawah pohon tua itu, tempat mereka sering duduk bersama. Ia menanam tubuh Suroto di sana, berharap bahwa suatu saat, meskipun tak ada perubahan dalam hidup mereka, kedamaian akan ditemukan di tempat yang penuh kenangan ini. Setelah menanam tubuh Suroto di bawah pohon tua, Pak Darto berdiri terpaku beberapa lama, menatap tanah yang baru saja ia timbun. Matahari mulai terbenam, dan langit di atas desa berubah menjadi oranye kemerahan, seolah menyelimuti dunia dengan warna kesedihan. Pak Darto tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan hatinya yang hancur. Ia merasakan sebuah kekosongan yang tak bisa diisi, seolah bagian dari dirinya ikut terkubur bersama Suroto. Semua usaha yang ia lakukan, semua kasih sayang yang ia curahkan, seakan terhapus begitu saja dalam kesunyian malam yang semakin menyelimuti. Kepergian sahabatnya, yang selama ini menjadi pusat dari kehidupannya, membuat Pak Darto merasa seperti kehilangan arah. Ia merasa seolah-olah hidupnya kini tak lagi berarti, terjebak dalam kenangan dan penyesalan yang tak berujung. Langkah Pak Darto terasa semakin berat saat ia kembali menuju rumahnya, yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Meskipun ia sudah berusaha untuk menerima kenyataan bahwa Suroto tidak akan pernah kembali, ada rasa sakit yang tetap menggerogoti hatinya. Kehilangan sahabat seutuhnya, seorang teman yang pernah begitu berarti, adalah pukulan yang tak bisa ia lupakan. Ia merasa seperti terbuang. Tak ada lagi yang tersisa selain rasa kesepian yang mendalam. Di rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini hanya ada keheningan yang menusuk. Pak Darto duduk di bangku kayu di beranda rumah, memandang malam yang semakin gelap. Angin berdesir pelan, seolah menyanyikan lagu duka yang hanya bisa ia dengar. Tanpa Suroto, dunia ini terasa jauh lebih sepi, dan Pak Darto pun mulai merasakan bahwa kehidupannya yang kini telah tersisa, mungkin juga akan berakhir dalam kesendirian yang tak terelakkan. Pak Darto menghabiskan malam itu dengan sepi, duduk di beranda rumah yang kini terasa jauh lebih kecil dan kosong. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan dedaunan pohon tua yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Tanpa Suroto, tanpa sahabat yang dulu selalu menemani, rumah itu terasa seperti tempat asing yang tak lagi memberi kenyamanan. Setiap sudutnya mengingatkan Pak Darto pada masa-masa yang telah berlalu, pada waktu yang tidak bisa ia putar kembali. Satu-satunya yang tersisa kini hanyalah kenangan tentang Suroto, kenangan yang, meskipun indah, juga penuh dengan kepedihan. Ia menyadari betapa rapuhnya hidup ini, betapa mudahnya segala sesuatu yang kita anggap tetap, bisa berubah seketika tanpa peringatan. Ia merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan takdir, dan bagaimana setiap langkah yang kita ambil dapat membawa kita pada sebuah akhir yang tidak kita harapkan. Pak Darto menatap bintang-bintang yang tersebar di langit malam, seolah mencari jawaban atau petunjuk yang tak pernah ia temukan. Ia telah berusaha sebaik mungkin, merawat Suroto dengan penuh cinta dan pengorbanan. Namun pada akhirnya, semua itu tak cukup untuk mengubah takdir. Suroto telah pergi, dan Pak Darto kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tak bisa kembali ke masa lalu. Hati Pak Darto dipenuhi rasa kehilangan yang mendalam, tapi di dalam kesedihannya, ia juga merasa ada sesuatu yang mulai mengalir, sebuah pemahaman baru tentang hidup dan kematian, tentang pengorbanan dan keikhlasan. Meskipun hidupnya kini terasa hampa, ia tahu bahwa di balik segala penderitaan ini, ada kedamaian yang perlahan mulai ia temukan. Pak Darto menarik napas panjang, berusaha menerima bahwa hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian,
Dan kadang, yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani setiap harinya dengan hati yang lapang, meskipun itu terasa sangat berat. Hari-hari setelah kepergian Suroto terasa semakin sunyi bagi Pak Darto. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa. Tak lagi ada yang menunggu, tak ada lagi yang membutuhkannya seperti dulu. Rumah yang pernah penuh dengan tawa dan kehidupan kini hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Meskipun tubuhnya semakin lemah, Pak Darto berusaha untuk tetap menjalani rutinitasnya sehari-hari, merawat dirinya dengan sederhana, meski seringkali ia merasa kehilangan arah. Ia tak tahu lagi apa yang harus ia tuju, apa yang harus ia lakukan, karena semua yang ia kenal kini sudah berubah. Suroto yang dulu selalu ada di sampingnya, kini hanya menjadi kenangan yang tak bisa dipegang. Setiap kali ia berjalan melewati pohon tua tempat Suroto dimakamkan, ia merasakan sebuah kesedihan yang mendalam, seolah ia sedang berjalan melewati bagian dari dirinya yang telah mati bersama sahabatnya. Namun, di balik kesedihannya itu, ada rasa yang lebih dalam, sebuah penerimaan bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun tidak ada lagi yang bisa mengubah masa lalu. Pada suatu sore, saat Pak Darto duduk di bawah pohon itu, ia mulai merasakan kedamaian yang perlahan mengalir dalam dirinya. Kepergian Suroto telah mengajarkannya banyak hal tentang hidup dan kematian. Ia kini mulai menerima bahwa segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Sakit, kehilangan, dan kesedihan adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari. Namun, dengan menerima kenyataan ini, Pak Darto merasa beban di hatinya sedikit demi sedikit terangkat. Ia mungkin telah kehilangan sahabat terbaiknya, tetapi ia masih memiliki sisa hidup untuk menjalani sisa hari-harinya dengan cara yang lebih lapang dan penuh pengertian. Ia tahu, meskipun dunia ini tampak sepi, ia masih bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia mengangkat wajahnya, memandang langit yang mulai gelap, dan menyadari bahwa meskipun banyak yang telah hilang, ada banyak hal yang masih bisa disyukuri. Waktu berlalu dengan lambat, dan Pak Darto mulai terbiasa dengan kesepian yang kini mengisi hari-harinya. Desa yang dulunya ramai dengan suara tawa dan canda kini semakin sunyi. Namun Pak Darto merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam kesendirian. Ia tak lagi merasa terbebani dengan harapan untuk mengubah masa lalu atau menghidupkan kembali sesuatu yang sudah hilang. Setiap pagi, ia masih berjalan ke halaman, menatap pohon tua tempat Suroto dimakamkan, dan berdoa dalam hati untuk sahabatnya yang telah pergi. Namun, kali ini doanya bukan lagi untuk mengubah takdir atau mencari jawaban, melainkan sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan terakhir. Kehidupan terus berjalan, dan meskipun ada banyak luka yang tak akan pernah sembuh, Pak Darto mulai menyadari bahwa hidup yang terus berlanjut adalah sebuah anugerah. Mungkin ia tidak bisa menghindari segala kehilangan, tetapi ia bisa memilih untuk menerima semuanya dengan hati yang lebih lapang. Pada suatu sore yang tenang, Pak Darto duduk di bangku kayu yang sudah usang di beranda rumahnya, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Senja itu terasa berbeda, tidak ada lagi kesedihan yang menghimpit dada, hanya kedamaian yang mengalir begitu perlahan. Ia merasa hidupnya yang sederhana kini telah mencapai titik keseimbangan. Tanpa Suroto, tanpa teman-teman yang dulu ramai, ia merasa bahwa dirinya telah menjalani seluruh perjalanan dengan cara yang ia pahami. Mungkin perjalanan itu tidak selalu mudah, penuh dengan rasa sakit dan kehilangan. Namun di akhirnya, ia menyadari bahwa ia telah cukup kuat untuk menghadapinya. Dengan langkah yang lebih ringan, Pak Darto melangkah ke dalam rumah, menutup pintu dengan perlahan. Ia tahu bahwa kehidupan ini tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi memberi kesempatan untuk menerima, untuk memaafkan, dan untuk tetap berdiri meski dunia terasa runtuh. Sebuah penutupan yang tenang, sebuah akhir yang, meskipun tidak sempurna, membawa kedamaian dalam dirinya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.